Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam Bu Hera, apa kabar? Alhamdulillah. Bu Tami sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kenapa ini? Tadi Iya, sudah memesan tadi tuh ada WA katanya mau menghadap saya. iya ini Bu Tami. Saya ini Ada apa Bu Hera? eh, galau ini Bu Tami sebenarnya. Galau kenapa Bu Hera? Jadi begini ceritanya Bu Tami. Saya kan tadi mengajar di kelas 7E Bu Tami. Mm. Nah, Jadi jadi iya. kenapa? Apa Jadi yang mau dibicarakan di pertemuan ini Bu Hera? iya. Di kelas saya tadi Bu Tami, ya, yang saya perhatikan kenapa ya anak-anak itu kurang percaya diri ya. Ketika saya menyuruh anak-anak ke depan berbicara bahasa Inggris, mereka tidak percaya diri. Hmm. Iya, alasan mereka malu, tidak bisa seperti itu. Jadi Oma, saya, iya, jadi saya merasa saya itu belum berhasil seperti itu, Bu Tami. ukuran keberhasilan menurut Bu Hera itu seperti apa? Kok Bu Hera ngomong belum berhasil? Gak harus semangat Bu Hera. Iya, iya itu Bu Tami. Jadi menurut saya Bu Tami, ukuran keberhasilan itu ketika anak-anak sudah percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris meskipun bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang sederhana, mereka Hmm. bisa mengeksplor seperti itu Bu Tami. Padahal ketika saya mengajar di kelas, saya menurut saya sudah maksimal itu Bu Tami. Tapi kenapa sebagian murid saya kok tidak percaya diri? Oh Ya, gitu. Jadi yang paling penting dalam hidup Bu Hera tuh gimana caranya anak-anak itu harus berani ya Bu Hera ya seperti berani, itu ya. ya, tidak Ah, malu mereka, iya. Oh, percaya misalnya diri. dalam menemukan atau untuk menginginkan anak-anak bisa berbahasa Inggris yang baik, bisa berani tampil menggunakan pronunciation bahasa Inggris tuh ada kehambatan seperti apa yang Ibu Hera alami seperti itu? Iya, hambatan saya itu Bu Tami, ketika saya mengajarkan bahasa Inggris, yang pertama anak itu malu, yang pertama dia malu, tidak bisa. Mm-mm. Artinya Mm-mm. mereka susah sekali untuk Mm-mm. berpronunciation kalau di pelajaran kami itu bahasa Malu Inggris tampil begitu malu ya Bu Hera? tampil, iya. Mm-mm. Jadi alasan mereka itu tadi, pertama karena malu, karena takut salah, karena memang ini kan bahasa asing. Jadi ketika anak-anak belajar bahasa Inggris di SMP itu kan kemarin kan anak-anak di SD tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Jadi mereka mungkin ini adalah bahasa yang baru bagi mereka Nah, ya Bu jadi Tami. hambatannya berarti anak-anak Ya, itu malu untuk menyuruh anak itu maju ke depan itu begitu hambatannya yang terlalu besar kayak gitu ya Bu Era ya. Jadi karena anak itu malu. Nah, dengan adanya rasa malu ini gitu ya Bu Hera, mm, gimana solusi-solusi yang dapat Ibu Hera terapkan biar anak-anak ini tidak malu seperti itu Bu Hera? iya. Solusi dari hambatan yang Iya. Ibu alami begitu. Solusi-solusinya itu kalau menurut saya Bu Tami, yang pertama saya harus lebih kreatif lagi dalam media pembelajaran. Hmm. Selama ini kan saya mungkin hanya menggunakan textbook, jadi harus bervariasi, harus interaktif lagi media pembelajaran. Oh begitu. Adakah misalnya konsekuensinya dari apa sih dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan Ibu gimana? Gimana Pak Bu Tami? Nggak kedengaran Bu Tami? Adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah Ibu pertimbangkan seperti itu? Misalnya dari skala 1 sampai 10 berapa Ibu itu berada di apa namanya tuh di usaha yang Ibu tuh pengen tuju itu ada di berapa? Ya kalau sekarang kalau skala 1 sampai 10 saya itu merasa saya di skala 7 Ibu Tami. Tapi Oh harapan seperti itu. saya ke depannya saya bisa mencapai skala 10. Amin, insya Allah ya Bu Era. Nah Saya untuk mencapai skala 10 tuh apa prioritas yang Ibu Hera siapkan untuk mencapai goal atau tujuan itu Bu Hera? ya. Untuk tujuan bisa anak-anak tujuannya ya anak-anak bisa berani tampil ke depan dalam menggunakan bahasa Inggris, dalam berbicara bahasa Inggris. Ya, saya akan menggunakan media pembelajaran, saya Hmm, menggunakan kalau sekarang ini kan mungkin kan dunianya dunia IT anak-anak. iya. Jadi saya akan memakai IT,
seperti saya akan menampilkan video, contoh-contoh yang sederhana dari video itu ya Bu Tami, ya mungkin dari lagu, ya Hmm. salah satunya nanti usaha saya akan bekerja sama dengan teman-teman satu rumpun. Oh gitu, itu strategi yang Ibu Iya, Hera lakukan untuk mencapai tujuan. Jadi menggunakan media yang interaktif seperti video, audio visual iya, seperti itu. iya Nah, Bu Tami. semisalnya kan di sekolah Mhm, itu misalnya fasilitas kurang seperti itu. Apa yang Ibu Hera ingin, strategi apa lagi yang Ibu berikan agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar sehingga anak-anak bisa menggunakan bahasa Inggris dan berani tampil? iya Atau kalau strategi misalnya fokus misalnya di sekolah cuma ada satu, strategi iya, apa yang ingin Ibu ini kan lagi gali lagi dari itu? iya. Ya kebetulan ini Bu Tami di sekolah kami ini kan fokusnya cuma satu Ibu Tami. Iya, heeh. Jadi kalau mau memakai fokus bersama kan nggak bisa. Mhm, Artinya kita harus bergantian dengan teman-teman yang lain Bu Tami menggunakan mhm. infocus. Nah, ketika saya ingin menggunakan infocus, ternyata saya tidak bisa menggunakan infocus. Jadi Oh begitu. saya harus mempunyai alternatif media yang saya pakai. Hmm. Ya, Nah kira-kira Ibu Hera melakukannya kapan untuk strategi yang udah Ibu rancang ini? iya. Secepatnya Ibu Tami. Nanti untuk pertemuan ke minggu depan, saya akan menggunakan strategi yang sudah saya rancang ini Bu Tami. Hmm. Oh jadi secepatnya terus untuk antisipasi kalau penggunaan media karena Enfokus itu cuma ada satu, jadi Ibu Hera menyediakan apa namanya menyediakan perangkat Perangkat pembelajaran yang yang berbeda lagi, iya, yang bagus lah seperti ada nah, gambar dengan yang iya, gambar yang bagus seperti itu ya Bu Hera ya. Jadi iya, tidak hanya melulu kita menggunakan apa namanya audiovisual and fokus ya Bu Hera seperti itu ya. iya Bu Tami. Ya itu antisipasinya ya Antisipasi. yang Ibu atasi dalam hambatan-hambatan yang ada. Iya Bu Tami. Ya. Menurut Bu Hera apakah kesimpulan ini apa sih namanya sesi coaching kita hari ini? Yang pertama saya merasa senang sekali Bu Tami. Jadi masalah yang terpendam dalam benak saya ini bisa terselesaikan Bu Tami. Artinya Mm-mm. saya akan lebih belajar lagi, mungkin dengan belajar di YouTube, media-media Iya. pembelajaran yang menarik. Mungkin Jadi anak-anak harus lebih kreatif lagi ya Bu harus Hera ya. lebih kreatif Heeh. ya. Harus Selama lebih ini kreatif, mungkin imajinatif seperti itu iya, ya Bu Hera. heeh, Komitmen apa yang Ibu Hera buat untuk apa namanya? Untuk menjalankan aksi nyata yang Ibu rancang ini? iya. Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan perubahan-perubahan ini secara berkelanjutan. Artinya tidak sekali saya melakukan perubahan kemudian tidak mengulang lagi. Artinya saya akan melakukannya berkelanjutan. Oke. Ya, Nah, misalnya kan ini kan sudah ada rancangan aksi nyata seperti ini. Nah, Bu Hera mungkin tidak apakah Ibu Hera tuh siapakah yang membantu atau Ibu Hera bisa sendiri melakukan atau siapa saja yang dapat membantu Ibu Hera untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu buat atau strategi yang sudah aksi nyata yang rancangan yang sudah Ibu buat seperti itu. nah, Jadi berkolaborasi atau apa kolaborasi. Bu? Iya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya. Yang pertama yang teman-teman satu rumpun, sama-sama guru bahasa Inggris. Oh Nah, ya. kemudian di sekolah kami ada namanya Ibu Yona. Nah, Ibu Yona ini dia tuh seorang operator, tetapi dia kalau di sekolah kami dia terkenal jago IT. Oh Ya, gitu. jadi Ya. saya akan belajar dengan Ibu Yona bagaimana cara membuat media pembelajaran yang Oh, bagus. ya harus lebih memperdalam lagi ya dalam IT Ya, ya Bu Hera ya. iya Ibu Sari. Ya, mengadakannya tindak lanjutnya itu secepatnya dan berkelanjutan ya Bu Hera. Iya, Seperti itu ya Bu Hera ya. Ibu kami. Ya gimana menurut Bu Hera? Sudah lebih fresh atau masih ada ganjelan-ganjelan yang masih ada di hati Bu Hera yang ingin disampaikan atau cukup Bu Hera? Iya. Ya, saya alhamdulillah ya bersyukur sekali kita bisa bertemu pada siang hari ini Bu Tami. Jadi unek-unek yang ada pada diri saya sekarang sudah terselesaikan ya. Iya, Dengan jadi kita harus tetap sharing, semangat, harus tetap semangat. belajar lebih lagi tentang IT karena kita di zamannya anak milenial. Iya, iya Jadi benar. harus seperti itu dan tujuan kita gimana caranya supaya anak bisa membaca, bisa jangan hanya membaca ya Bu Hera, Iya. karena kan di skill bahasa Heeh. Inggris itu ada 4, ada speaking, ada reading, ada writing. Jadi semuanya masuk di sana ya Bu Hera ya Iya, dengan menggunakan Enfokus yang sudah Ibu dengan menggunakan media-media yang bagus lah seperti Enfokus, audiovisual atau gambar bagus atau komik seperti itu ya Bu Hera ya. iya Ibu Tami ya. Iya.
Terima kasih ya Bu Tami Iya atas Bu Hera, sharing-nya semoga hari ini ya. nanti kalau Iya. ada permasalahan lagi nggak apa-apa kita pecahkan bersama-sama lagi demi anak-anak kita ya Bu Hera ya. Nah, ya Selamat baik Bu bekerja Tami, ya Bu terima Hera kasih ya. waktunya Bu Ya Tami. tetap semangat dalam mengajar anak, dalam mencerdaskan anak kita. Iya, terima kasih ya Bu Tami. Berhubung Iya, ya ada jam lagi nih Bu Tami sudah istirahat. Jadi saya izin ya Bu Tami. iya Bu Hera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita catat ini lagi ya refleksinya tadi ya Tami. Ya. Refleksinya sama seperti semalam kayaknya ya Hera ya, nggak apa-apa aku bacain. CGP, refleksi diri sebagai coach itu saya, di mana tadi pertanyaan yang pertama yang sudah berjalan dengan baik adalah komunikasi dua arah terjalin antara kita tadi berdua, antara coach dan coachee, sehingga tidak ada saling menggurui dan berjalan lancar ya Bu Hera. Dan Ya. yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah bagaimana coach, intonasi coach ya, pemilihan kata yang tepat, diksi pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya terlalu cepat, terlalu cepat dalam berbicara ya Bu Hera. Jadi itu mungkin yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Untuk tetap dalam keadaan fokus, menghargai waktu luang yang sudah disediakan. Setelah itu untuk meningkatkan kegiatan coaching ini saya akan terus berlatih dan belajar lebih banyak untuk melaksanakan praktik coaching dan merevisikan apa yang masih kurang. Nah, menurut Bu Hera, apa yang Ibu Hera rasakan pada saat di coaching? Nah, kalau menurut saya umpan balik saya sebagai coach tadi, pertanyaannya adalah apa yang saya rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan tadi, saya merasa senang melakukan refleksi, kemudian kita sharing sehingga kita menemukan solusi. Saya sebagai coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan suasana yang akrab, yang terbuka, terjalin coaching yang hangat dan bermakna, tidak saling menggurui. Artinya akhirnya saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri saya. Oke, Ya, terima kasih Bu Hera. Semoga sama-sama kita Bu sehat-sehat Tami. selalu ya. Salam dan Amin. bahagia, semangat. Amin. Oke.